Demikianlah Allah telah mempergilirkan hujan turun di antara kita semua. Tidak lain, tidak bukan adalah liyadzakkaru, agar kita berzikir kepada Allah. Berzikir dalam pengertian insyaf, mengakui bahwa ada yang berkuasa atas hujan. Bukan sikap orang yang beriman menganggap hujan ini fenomena alam. Hanyalah orang-orang kafir yang mengkalkulasi curahan hujan yang berhari-hari, baik dalam intensitas yang sedang ataupun yang tinggi, sebagai bagian dari fenomena alam. Wasarrafnahu bainahum liyadzakkaru, tapi banyak sekali yang membangkang. Akhirnya faktualnya menurut Allah terhadap hujan yang turun itu, di antara kita lebih banyak yang gagal memelihara iman, dan Allah menyebutnya kelompok kafir. Kufur nikmat mungkin, karena mestinya hujan yang dianggap rahmat lalu berubah menjadi keluhan, berprasangka buruk pada Allah, bahkan kemudian meninggalkan keimanan kepada Allah, atau gagal mengelola akal pikiran sehingga gelap pikir, gelap akal, seolah tidak memiliki pegangan agama untuk menghadapi curahan hujan ini. Semua juga disebut dengan kafur. Begitu banyak deretan ayat di dalam Al-Quran menegaskan soal hujan. Wa anzalna minas sama'i matar tahur, diturunkan dari langit itu hujan untuk bersuci. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun, hujan juga diturunkan sebagai tanda bagi orang yang mau memelihara akalnya, liyatafakkarun, mau berpikir. Banyak ayat-ayat di samping Allah menegaskan hujan adalah rahmat, rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan ini akan panjang sekali akan kita alami. Sebagian mengalir di sungai, sebagian akan terserap di daratan, sebagian meluap menggenangi pemukiman kita. Banyak yang gagal memelihara iman, banyak yang juga gagal memelihara akal. Dua-duanya adalah dua sisi yang sama lambang kekafiran. Kalau kita gagal mengelola hujan ini, bukannya untuk menumbuhkan keimanan kita, bukannya untuk memelihara akal, malah berubah menjadi bencana dan kemudian menjadi azab, sebagaimana pernah ditimpakan kepada kaum Nabi Nuh. Allah membuka pintu-pintu langit sehingga hujan dalam kapasitas tak terbendung turun menjadi banjir. Allah juga pernah menurunkan hujan untuk kaum Nabi Lut yang berubah jadi batu. Tergantung bagaimana kita mengelola keimanan kita dan akal pikiran kita dalam menghadapi hujan ini. Ada 3 tujuan kenapa Allah menggilirkan hujan di antara kita. Mari kita lihat di surat Al-Hajj ayat 5 dan seterusnya. Allah berfirman, wa tarol ardo hamidatan, lihatlah, semula kita melihat kering kerontang bumi kita, dan kita alami kemarin paceklik laksana ardul maut, tanah yang mati. Faida anzalna alaiha alma, maka pada saat Allah turunkan hujan, maka kita melihat ihtazat warabat,
wa ambatat min kulli zaujin bahid. Tanah-tanah yang tadi tandus, mati kerontang, tiba-tiba bergerak, hidup dan menumbuhkan banyak tanaman yang berpasangan. Ada yang enak dipandang, ada juga yang segar untuk dilihat. Itulah hujan. Dia adalah rahmat dari Allah untuk memberi jalan kepada kita. Allah yang tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Siapapun di antara kita yang akan diberikan ujian, pastilah sudah lebih dahulu Allah siapkan cara untuk menghadapi. Tidak ada satupun hamba Allah yang diuji oleh sesuatu sebab yang tidak lebih dahulu disiapkan Allah cara menghadapinya. Semua telah dipersiapkan Allah. Ada yang gagal melaksanakan cara itu karena lemah pikirannya. Ada yang juga putus asa dalam menghadapi ujian itu karena lemah imannya. Semua akan dipengaruhi bagaimana cara kita menghadapi musibah itu oleh kekuatan iman dan akal pikiran kita. Tapi Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka siapapun sesungguhnya pasti bisa menghadapi ujian seringan dan seberat apapun, karena kunci maupun caranya sudah diberikan Allah kepada kita semua. Hanya orang yang beriman dan memelihara akalnya yang bisa mengelola cara menghadapi musibah. Allah menurunkan hujan untuk membalas istiqomahan kita. Maka tanah-tanah yang tandus itu berubah hidup, tumbuh-tumbuhan juga pada tumbuh, dan kita mendapatkan air, tidak seperti kemarin paceklik air. Allah berfirman selanjutnya, jalika, hujan yang Allah turunkan itu, bi annallaha, adalah sebab untuk membuktikan bahwa Allah itu al-haqqu. Maka aneh ketika hujan turun malah kita menjauh dari Allah. Adalah sesuatu yang sangat aneh. Dengan hujan ini turun malah kita tidak meyakinkan bahwa betapa kekuasaan Allah itu al-haq, pasti. Yang kedua tujuannya adalah wallahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Allah ingin menghidupkan yang tadinya mati. Kita sebentar lagi mati, masuk di alam barzah. Jasad kita rusak, tapi ruh kita meneruskan perjalanan di alam barzah. Maka kelolalah akal pikiran kita. Lihatlah hujan bagaimana menghidupkan tanah yang mati. Maka Allah juga berkuasa mematikan kita dan membangkitkan kita. Tidak ada yang tahu umur kita berapa. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih panjang dan siapa yang lebih cepat mati. Yang pasti adalah kita akan mati dan kita akan dibangkitkan di alam barzana. Belajarlah dari hujan ini. Maka mestinya dengan hujan ini kita berlomba memeriksa rencana hisab kita nanti. Apa persiapan kita menghadapi alam barzana, alam kubur nanti. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fihi, dan sesungguhnya setelah alam barzah, wa anna sa'ata, sesungguhnya hari kebangkitan, hari kiamat itu atiyatun, pasti datang, la raiba fihi, tidak perlu ada keraguan untuk itu. Tidak perlu untuk berdebat. Yang perlu adalah betapa sedikit waktu tersisa untuk kita mempersiapkan diri apabila kiamat itu datang. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Selanjutnya Allah akan membangkitkan siapapun di antara kita yang ada di dalam kubur. Itulah tujuan Allah menggilirkan hujan. Ada yang tersentuh hujan, ada yang tidak tersentuh hujan.
bagi yang tersentuh hujan, maka ingatlah 3 tujuan Allah menurunkan hujan. Yang pertama adalah Allah berkuasa. Perhatikan bagaimana Allah memecah air dari atas langit itu menjadi partikel-partikel kecil, mator. Bayangkan kalau hujan itu tidak Allah pecah menjadi mator dalam bentuk 1 ton atau ribuan ton, maka kita semua akan hancur. Tapi Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, maka hujan itu dipecah menjadi partikel-partikel kecil, tidak membahayakan kita semua. Itulah Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah juga menginginkan kita mengingat bahwa kita akan mati, lalu ruh kita melanjutkan perjalanan kita dalam kubur. Allah juga menginginkan dengan hujan itu kita mengingat bahwa kelak akan ada kiamat, dan itu semua tidak boleh ada yang meragukan. Itulah betapa sulitnya membangun keimanan kepada hari akhir. Maka bersyukurlah kepada Allah. Allah menggilirkan hujan kepada kita semua, dibuka kesempatan kepada kita dengan umur yang tersisa, maka kita mengelola pikiran kita mengelola keimanan kita. Insaflah kepada Allah bahwa kita akan mati dan bahwa kita akan menghadapi kiamat. Disitulah kita akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita selama di dunia.